lagi di channel Day Travel ID. Balik lagi di pekerjaan Project LRT Jakarta fase 1B nih teman-teman. Tepatnya kita akan berkonsentrasi di dekat tol dalam kota Jakarta atau Jalan Jenderal Ahmad Yani ya, di atas tol Wiyoto Wiono. Dan di depan ini kita akan lihat update perkembangan stasiun LRT Pramuka BPKP terlebih dahulu sebelum mencapai posisi di atas nanti tol dalam kota Jakarta di sisi timur ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Bisa teman-teman lihat di stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP ini girder bajanya ini sudah terpasang semua sebagian ya. Semoga nanti proses untuk pembangunan dari interior stasiun LRT ini tidak akan lama lagi ya teman-teman ya. Semoga bisa disegerakan ya untuk mengejar tenggat waktu yang tinggal 1 tahun lagi, tapi capaiannya sudah mencapai 60% lebih ya teman-teman. Ini sungguh luar biasa cepat ya teman-teman, jadi tidak lama lagi ya. Semoga lancar pembangunannya. Dan ini untuk trek yang di atas ini juga sudah tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Jadi memang di sini pembangunnya terlihat ya dikebut ya teman-teman. Nah, menariknya nanti di atas jalur ini menggunakan sistem yang namanya balance cantilever atau metode konstruksi menggunakan balance cantilever ya. Jadi metode ini atau metode pembangunan jembatan atau struktur di mana struktur dibangun secara bertahap dari kedua sisi titik tumpu ataupun pilar. Nah, nih teman-teman ya. Tapi yang depan ini tidak menggunakan sistem balance cantilever ya, tapi menggunakan girder baja. Nanti yang menggunakan sistem metode balance cantilever adalah di atas tol dalam kota Jakarta atau tol Wiyoto Wiono ya. Nah, di depan ini bisa kita lihat nanti itu beberapa material sedang dinaikkan ke atas. Ini metode balance cantilever ini menciptakan bagian cantilever yang seimbang. Metode ini memungkinkan pembangunan tanpa memerlukan perancah ya atau scaffolding di bawahnya. Karena struktur yang dibangun menopang dari dirinya sendiri ya teman-teman melalui keseimbangan gaya. Nah, prinsip dasarnya yaitu keseimbangan ya. Metode ini mirip untuk keseimbangan gaya struktur dibangun dari kedua sisi pilar teman-teman. Kemudian cantilever yaitu struktur yang dibangun menjorok keluar dari pilar tanpa penyangga di bawah. Dan tanpa perancah, keuntungan dari metode ini adalah tidak memerlukan perancah atau penyangga permanen di bawah struktur yang sedang dibangun. Bisa teman-teman lihat nih. Nah, struktur ataupun metode ini banyak digunakan di pembangunan flyover ataupun jembatan yang bawahnya tidak memungkinkan menggunakan perancah ya ataupun scaffolding. Sama seperti yang ada di jembatan dekat tol Wiyoto Wiono ini tidak memungkinkan menggunakan perancah ya ataupun scaffolding di bawahnya. Jadi digunakanlah metode ini yaitu metode konstruksi balance cantilever. Nih teman-teman ya, nanti titik tumpu tengah ini ya teman-teman ya, pilarnya sebagai titik keseimbangan. Nanti bergerak secara seimbang ke barat dan ke timur. Begitu juga di titik nanti di sisi Jalan Pemuda ya.
Nah, ini teman-teman contoh balance cantilever yang bisa teman-teman lihat. Ini bersamaan bergerak ke sisi barat dan ke sisi timurnya. Luar biasa ya teknologi konstruksi saat ini. Ini sama dengan yang digunakan di LRT Jabodebek ya, yang ada di atas jalan tol dalam kota juga, dari Cawang hingga Pluit. Kalau ini tol dari Cawang hingga Tanjung Priuk menggunakan metode yang sama. Karena tidak mungkin di atas tol dalam kota menggunakan sistem yang menggunakan sistem tradisional atau menggunakan perancah ya teman-teman, karena jalan tolnya cukup aktif dan dapat mengganggu arus lalu lintas di sana. Yuk kita lihat update-nya sampai mana ya teman-teman. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih dipilihnya metode balance cantilever ini? Antara lain tidak memungkinkan pembangunan di atas area yang sulit dijangkau atau di atas area yang sudah ada aktivitasnya. Seperti di proyek ini yang di bawahnya ada jalan tol Wiyoto atau tol dalam kota ya teman-teman. Dan antara lain ya meminimalisir dari biaya, yaitu efisiensi pembangunan akan lebih cepat karena segmen-segmen bisa dipasang secara berurutan. Kemudian lebih fleksibel ya teman-teman, cocok untuk berbagai jenis bentang dan kondisi lapangan, termasuk bentang panjang dan area dengan topografi alam yang sulit. Kemudian kekuatan dan stabilitas ya, metode ini memiliki struktur yang dihasilkan lebih kuat dan stabil karena prinsip keseimbangan gaya yang digunakan. Contoh-contohnya sudah banyak digunakan di Indonesia pada saat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya bisa update LRT Jakarta fase 1B, tepatnya di titik dekat tol Wiyoto menggunakan sistem balance cantilever. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini teman-teman. Jangan lupa komen, share, subscribe, dan komentar pastinya di konten kami. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye.